Jadi ketika kamu memikirkan sesuatu secara berulang, pada dasarnya kamu menyukainya. Saya punya pertanyaan balik buat kamu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Meskipun itu dalam bentuk ketakutan, meskipun itu dalam bentuk kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Halo teman-teman semuanya yang menyimak secara live. Insya Allah walaupun tidak bisa berjabat tangan secara langsung, tapi hati saya selalu mendoakan kamu agar Allah tenangkan hatimu dan baikkan sangkamu, kemudian Allah lancarkan rezekimu, kemudian dibahagiakan semuanya, diharmoniskan keluarganya, amin. Doa ini juga berlaku buat kamu yang nonton secara ulang atau siaran ulangnya nanti. Sehat selalu buat Anda semuanya. Informasi sebelum kita lanjut materinya. Ini materi keren banget nih, masih nyambung dengan 1, 2 video, 3 video atau 2 video yang sebelumnya. Yang ingin mengikuti seminar ya, sifatnya ada kelas online, edukasi atau bimbingan selama 6 bulan secara online di Zoom meeting. Informasi lebih jelasnya silakan hubungi admin yang tertera di layar monitor Anda. Kemudian buat yang offline ada tanggal 15 Oktober saya di Surabaya. Kemudian 10 Desember nanti saya ada di Jakarta. Oke teman-teman, saya ada satu materi masih terhubung dengan 2 video yang sebelumnya. Pertama, basic law, basic hukum tarik menarik, basic sistem dari Allah. Kemudian yang kedua, langkah pertama sembari menerapkan hukum law, yaitu menjaga vibrasi di video sebelumnya. Kemudian saat ini yang sekarang ini saya ingin memang terhubung gitu loh. Saya ingin memberikan penjelasan buat kamu yang kagok, kaku, bingung, takut, tidak sesuai anjuran agama. Banyak ini sebenarnya yang berpikir seperti ini, dan mudah-mudahan banget insya Allah yang saya jelaskan saat ini akan menjawab unek-unek kamu, pertanyaan kamu atau kegelisahan kamu dalam berilmu, terutama yang Islam ya. Yang Islam ini kan sangat menjaga ya akidah ya, jangan-jangan nanti luar dari agama ini, jangan-jangan ini menyesatkan dan lain-lain. Baik, mudah-mudahan ini menjawab. Secara prinsip hukum tarik menarik itu kan mengandalkan 2 alat yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, akal dan hati, sadar dan bawah sadar, pikiran sadar dan bawah sadar. Lalu hubungannya dengan agama apa Gus? Allah mengatakan di hadis qudsi, ana indadani abdi, aku tergantung, aku sesuai bagaimana sangka hambaku. Kalimat ini bukan berprasangka bagaimana Allah, tetapi kalimat ini adalah Allah menyerahkan nasibmu itu diletakkan pada pikiran, pada hatimu. Kenapa demikian? Karena di ayat Al-Quran Allah juga mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan kaumnya sendiri yang akan merubahnya. Jadi kita diberikan wewenang untuk baik dan buruk oleh Allah. Untuk mempertegas lagi, Rasulullah mengatakan bahwa kullu kalam ad-du'a, ucapanmu adalah doa. Hati-hati berucap. Di dalam loa, kata-kata itu disebutnya, ucapan itu disebutnya afirmasi. Kalam, kalau di hati disebutnya self talk, kata hati, ngebatin orang Jawa bilang. Jadi afirmasi dan self talk, kemudian yang pertama tadi saya sampaikan, itu berkaitan. Dan itu anjuran, itu perintah. Kenapa kau harus berdoa? Allah memerintahkan kita untuk meminta. Kalau kita minta Allah kabulkan. Nggak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Doa yang saya maksud adalah doa yang pernah saya bagi menjadi 2. Doa formal dan non formal. Formal itu bicara ibadah. Non formal itu bicara pikiran, ucapan, tindakan, rasa dan lain-lain. Tetapi memang kebanyakan doa itu terkabul di non formalnya. Maksudnya yang lebih dominan diucapkan, dirasakan, difikirkan, diulang-ulang, entah kenapa itu terjadi. Ketika kamu berpikir merasakan negatif, entah kenapa negatif malah datang bertubi-tubi. Anda ngerasakan kok sekarang mungkin ya, tapi insya Allah ini akan menjawab. Dan ketika sebaliknya Anda merasakan hal yang positif, berulang, hal yang positif datang ke kamu, bahkan bertubi-tubi. Lalu ketika kamu punya masalah, bukankah di dalam hukum tarik menarik itu harus menjaga vibrasi positif? Nah, di dalam agama kita dianjurkan untuk terus berzikir, ingat Allah. Nah, ingat Allah ini bukan mengingat wujud Allah, karena nggak akan mampu, pecah kepala kita. Jadi mengingat Allah itu maksudnya mengingat pesan-pesannya Allah.
Allah pernah berpesan apa sih? Yang Allah pesankan kepada kita terkait masalah bahwa aku tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan, itu Allah yang mengatakan. Kemudian tenang saja, kalau engkau bertakwa nanti akan kuberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah engkau duga. Ya, buka At-Tolak ayat 1000 dinar yang sering kamu baca. Kemudian kamu disuruh bersyukur. Di dalam loa hukum tarik menarik itu ada istilah abundance, keberlimpahan, grateful, bersyukur. Nah, ketika kamu bersyukur, nanti akan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Saya nggak tahu ya kalau praktisi yang lainnya yang menjelaskan apakah akan sedetail ini, saya juga nggak tahu. Tetapi di dalam pembelajaran saya, di dalam edukasi yang sering saya sampaikan di dalam seminar maupun itu offline maupun online, saya akan kupas ini dari akarnya. Agar apa? Agar timbul kesadaran, lalu tidak ada mental block untuk penerimaan ilmu. Karena mental block itu akan apa? Akan menghalangi kamu mendapatkan sebuah keilmuan sehingga kesadaran itu tidak terbuka. Itu bahayanya. Bahayanya mental block. Nah, mental block ini terbangun karena apa? Adanya keraguan. Ya, saya lanjut ya. Jadi sebenarnya pada intinya, kalau dari sudut pandang agama, melihat ilmu hukum tarik menarik ini adalah intinya kita itu berbuat baik saja dulu. Believe dulu kepada Allah. Believe dulu, percaya dulu pada aturan-aturan Allah atau pesan-pesannya Allah secara spiritual. Lalu lakukan. Allah nyuruh kita bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukur itu juga tidak semudah seperti apa yang Anda ketahui. Tidak semudah seperti kita hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi kata alhamdulillah ini mampu dan sangat powerful ngeframing. Kalau bahasa saya ya, di framing. Contoh alhamdulillah ini begini, supaya kita bersyukurnya maksimal ya. Katakanlah kita dapat masalah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan merasakan masalah. Ternyata ketika saya melewati masalah ini akan ada hadiah dari Allah. Itu framing. Orang Indonesia itu luar biasa banget kok. Kadang-kadang jatuh, kakinya luka, alhamdulillah masih untung tuh kakinya, alhamdulillah tangannya nggak apa-apa kok, masih sehat gitu. Nanti tangannya luka, alhamdulillah nggak apa-apa, masih untung bisa jalan. Jadi Indonesia itu sebenarnya terbiasa dengan syukur, tapi kita tidak masuk ke dalam itu, tidak masuk ke dalam esensi dari kalimat-kalimat itu. Jadi sebenarnya Anda sudah menerapkan yang disebut dengan hukum tarik menarik. Hanya saja tidak sadar kalau itu hukum tarik menarik atau law of attraction gitu. Entah kenapa saat diberitahu bahwa ini hukum ilmu malah menolak. Segimanapun kita menolak, kita nggak akan bisa menghindar. Kita tidak akan bisa menghindar dari sistem yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena ini fasilitas yang harus kita nikmati. Nikmati sekali lagi. Jadi esensinya Allah memerintahkan kita apa? Bahagia. Karena kalau kita bersyukur nanti Allah tambah. Bahagia dulu, nanti baru Allah kasih permintaan kita. Jadi happy dulu, senengin dulu hatimu. Kalau nggak seneng, bisa. Loa itu bisa bekerja. Tapi kalau nggak seneng gimana Gus? Ya akan menarik sesuatu yang nggak disenengi lagi. Ukuran orang suka, ukuran orang berdoa itu adalah ketika dia mengulang-ulang satu perkara yang dia pikirkan. Baik, bingung ya sampai di sini? Tenang, ini closing kok, dikit lagi selesai. Jadi ketika kamu memikirkan sesuatu secara berulang, pada dasarnya kamu menyukainya. Saya punya pertanyaan balik buat kamu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Meskipun itu dalam bentuk ketakutan, meskipun itu dalam bentuk kekhawatiran, maka sejatinya itu yang kamu sukai, maka sejatinya itu yang kamu cintai. Jadi esensinya yang mau saya katakan adalah yang datang ke dalam hidup kita itu adalah yang pasti kita cintai. Namun cinta yang saya maksud adalah ukurannya dipikirkan secara berulang. Jadi kalau kita memikirkan secara berulang sesuatu yang positif, maka sebenarnya kita mencintainya. Jadi tidak heran kalau yang kita cintai itu datang. Maksudnya yang kita pikirkan berulang itu datang. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita memikirkan yang negatif secara berulang, meskipun dalam bentuk ketakutan, meskipun dalam bentuk kekhawatiran, was-was, maka sejatinya kita mencintainya dan kita menginginkannya. Maaf, mudah-mudahan kata-kata saya atau kalimat saya bisa Anda pahami. Jadi mulai sekarang, pikirkan saja sesuatu yang kamu inginkan. Saya tahu Anda semuanya pasti menginginkan hal positif. Ingin kebahagiaan, ingin keberlimpahan, ingin kekayaan, ingin rezeki lancar.
maka pikirkan saja itu yang tadi saya sebutkan. Semakin kamu menyebutkan, mengatakan, memikirkan, merasakan, berulang, maka sejatinya itu akan semakin dekat dan datang ke dalam hidup kamu. Simpel teman-teman. Jadi saya kembalikan semua kepada kamu. Saya sudah kupas di 3 video. Saya punya pertanyaan balik ke kamu. Perlu tidak video ini atau penjelasan tentang loa, hukum tarik menarik, mengupas rahasia keajaiban doa ini? Saya buat lagi, saya jelaskan lagi. Kalau setuju, bantu 3 video ini tembus 10.000 penonton. Bantu. Setelah kamu bantu sampai di 10.000 penonton, saya akan kupas lebih dalam lagi. Saya kasih intipan sedikit. Saya akan bocorkan materi-materi di seminar yang membuat teman-teman rata-rata semuanya berhasil. Kalau mau tahu keberhasilannya, tonton video saya 2 hari sebelum ini. Di sana Anda akan tergiur, Anda akan semangat untuk belajar. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir semiskin ilmu, Ad-Dhaif ilallah yang lemah dalam pengetahuan dan lemah di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.